tiada duanya dalam kehidupan kami. Kami tidak mungkin akan menemukan kasih yang berbeda dari pribadi yang berbeda. Kami hanya menemukan kasih yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, hanya dari Engkau saja. Karena kami tahu kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak dapat kami gambarkan, tidak dapat kami bayangkan, tidak dapat kami lukiskan dengan cara apapun. Kasih karunia itu terlalu besar atas kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Engkau sebagai Allah yang providensial dalam kehidupan kami, sebagai Allah yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna, terus berjalan bersama dengan kami, menjaga, meluputkan kami. Dan kami mau belajar untuk tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, berbicaralah, sebab hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tuhan yang memakai hamba, Tuhan berdiri bersama hamba untuk menyampaikan firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. 2 bulan lalu mungkin September ya saya pelayanan di sini. Gak terasa. Sekarang udah November. Gak lama lagi Desember. Udah persiapan Natal ya Pak Guru ya? Rame Natalan sini. Full. Oh, full. Gitu kan ya. Gereja-gereja, saya juga tadi dari kantor habis rapat untuk beberapa hal ke depan dan juga tahun depan. Ya memang kalau di bulan-bulan begini mulai sibuk semua latihan-latihan. Puji Tuhan, saudara, saya mau sharing tentang providensia Allah sebagai berkat yang sejati. Apa itu providensia Allah? Providensia banyak orang biasa mungkin nggak tahu apa itu providensia. Providensia itu pemeliharaan Allah secara utuh. Nah, orang biasanya berpikir bahwa kalau ngomong tentang providensia, maka itu artinya cuman bagaimana Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang kita tahu, berkat yang kita lihat. Tapi sebenarnya providensia itu lebih besar daripada itu. Pengertian providensia itu bagaimana Allah memelihara alam ciptaannya ini, bagaimana Allah ada di dalam sejarah mengatur segala sesuatu, dan secara detail Allah mengatur kehidupan kita, menentukan kehidupan kita dari awal sampai pada akhirnya. Itu providensia. Tapi sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya ingin tanya dulu, siapa yang yakin bahwa kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu, Opa Oma di sini diberkati Tuhan? Yang yakin, yang percaya angkat tangan. Oke. Tapi saya tidak bilang, maksud saya ini bukan yang berharap loh, bukan yang saya berharap saya diberkati. Kalau berharap semua orang pasti, saudara mau tanya siapa saja pasti dia angkat tangan. Yang yakin dengan sadar, percaya dengan sadar, bukan pura-pura, bukan berharap, bukan berharap, tetapi percaya dengan sadar, tidak ikut-ikutan. Dia yakin bahwa dia sudah diberkati Tuhan, sedang diberkati Tuhan. Bukan harapan loh, bukan nanti saya akan diberkati, bukan. Tapi yang yakin sepenuhnya bahwa dia ada di dalam berkat Tuhan. Siapa? Angkat tangan. Yes. Oke. Puji Tuhan. Yang jujur tidak angkat tangan, gak apa-apa. Justru itu yang ingin saya sampaikan. Kalau semua udah yakin, ya saya pulang aja. Gak ada gunanya khotbah ya, udah tahu semua. Tetapi mari kita lihat. Oke. Ya, providensia Allah sebagai berkat yang sejati. Oke, next. Nah, saudara, banyak orang Kristen tuh yang mengalami stres, mengalami goncangan di dalam hidupnya, ya, karena dia memandang berkat itu hanya sebatas uang atau hasil kerja. Kalau saya kerja, karir saya bagus, nah itu berarti saya diberkati Tuhan. Providensia Allah bagi saya itu nyata, pemeliharaan Allah bagi saya itu nyata. Tapi jika gagal, dia merasa, waduh, Tuhan gak bersama-sama saya nih. Tuhan menolak saya. Akhirnya dia menjadi stres. Saya kan udah ke gereja, saya udah persekutuan doa, saya sudah perpuluhan, saya sudah macam-macam, saya sudah melayani. Tapi kenapa Tuhan tolak saya? Jadi dia mengukur providensia Allah, pemeliharaan Allah itu berdasarkan berkat-berkat jasmani, pencapaian-pencapaian jasmani yang dia terima. Banyak orang Kristen menjadi stres gara-gara itu. Jadi kalau dia di dalam kehidupannya bukan dia tidak bisa makan ya, tetapi dia belum mencapai apa yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan, dia menganggap bahwa Tuhan menolak kehidupannya. Nah, padahal berkat Allah itu adalah penyertaannya. Berkat yang sejati itu adalah penyertaan Allah yang memelihara kita, itu yang menjadi providensia Allah. Itu yang maksudnya
Bagaimana Allah mendukung kehidupan kita melewati segala sesuatu, itulah berkat Allah. Makanya pada waktu Tuhan Yesus datang, berkat yang paling besar yang dikatakan adalah Immanuel. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, tinggal dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah berkat Allah. Jadi kalau kita cuma memandang berkat Allah itu sebagai berkat-berkat yang biasa yang kita dapatkan kalau kita kerja, semua orang juga bisa begitu. Banyak juga orang di luar sana yang menghujat Tuhan kaya raya. Nah sekarang kalau saudara mau berpikir seperti itu, berarti siapa yang diberkati Tuhan? Mereka yang menghujat yang diberkati, atau kita yang ke gereja yang diberkati? Tapi kalau dibandingkan secara jasmani, yang menghujat Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, mereka punya pesawat pribadi, mereka punya private jet, mereka mau kemana-mana ke luar negeri gak usah mikir. Tapi kalau lihat kehidupannya, waduh bininya banyak, ya kan, simpanannya banyak, dia gak pernah ke gereja, dia kayak dia menghina Tuhan, dia menyembah setan, dia bersekutu dengan setan. Tapi kok secara berkat mereka lebih diberkati? Nah kalau kita memandang berkat Allah, providensia Allah itu hanyalah uang dan hasil kerja, maka kita akan bingung. Kenapa Tuhan janji tapi gak ditepati ya? Kenapa Tuhan bilang menyertai memberkati saya? Tuhan adalah Tuhan saya, Tuhan adalah Allah saya, tapi kok buktinya saya ada dalam keadaan ini? Bukan Tuhan tidak menyertai, kita yang tidak mengerti dan kita bikin diri kita sendiri stres. Sekali lagi saya katakan, providensia Allah, penyertaan Allah itu tidak bisa diukur dari seberapa banyak uang yang kita terima, berapa banyak pencapaian yang kita dapat, tetapi bagaimana Allah menyertai, mendukung, menopang kehidupan kita melewati berbagai macam hal. Bahkan Allah mengizinkan kita melewati satu keadaan kepada keadaan yang lain supaya kita tetap nempel dengan Tuhan. Itulah providensia Allah. Tapi bukan Tuhan akan membiarkan kita gak bisa makan, bukan begitu. Jadi yakinlah bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik, yang memelihara kehidupan kita secara sempurna. Itu harus kita yakini. Dia adalah Bapa kita yang baik, memelihara kita secara sempurna. Dan itu bukan omong kosong. Itu bukan cuma janji-janji kosong yang tidak bisa ditepati Tuhan. Dia sengaja melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita tetap nempel dengan Allah. Karena Tuhan bilang, aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap nempel kepada pokok anggur? Tuhan akan melakukan segala macam cara, termasuk membatasi mungkin keuangan kita supaya kita nggak terlalu nakal di luar sana. Kadang-kadang seperti itu. Ya kadang-kadang kalau anak ini udah mulai sombong nih, dia udah tidak mengandalkan saya, dia udah gak mau lihat lagi kepada saya nih. Tunggu, Tuhan bilang, saya main-main dulu sama dia. Tuhan gak jahat loh. Jangan kira kalau saudara Tuhan membatasi kita, Tuhan jahat. Enggak, menurut pandangan kita itu jahat. Tapi menurut pandangan Tuhan enggak. Tuhan bilang, enggak, saya mau main dulu sama anak saya, kangen sama saya kangen sama dia gak pernah main lagi sama saya. Udah gak doa pagi, udah gak mau baca Alkitab, tidak ke gereja. Kenapa? Oh kaya raya di luar negeri terus. Tuhan bilang, tunggu, nak main dulu yuk. Dipanggil sama Tuhan. Judel, ada masalah dikit. Tuhan jahat? Enggak jahat. Tidak jahat, Tuhan cuma ingin mengembalikan pandangan kita kepadanya. Kalau kita berbalik, oh ya Tuhan ternyata saya sudah sombong ya, Tuhan minta ampun ya, saya berbuat selesai. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah next, mari kita lihat bagaimana Tuhan berjanji memelihara kehidupan kita. Allah itu menjamin kecukupan kita, memang bukan kemewahan. Tidak ada jaminan di dalam Alkitab kalau saudara cari bahwa Tuhan menjamin kemewahan, tetapi mencukupkan itu jaminan Tuhan. Itu jangan pernah ragu. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau pikiran kita masih meragukan kecukupan daripada Tuhan, kita belum percaya providensianya, kita belum percaya penyertaan Allah. Tuhan tidak bilang kamu akan menjadi kaya raya dan seterusnya. Enggak, kita tidak mendapat jawaban di dalam Alkitab seperti itu. Tetapi kalau Tuhan bilang aku mencukupkan, makanya di Matius 6 ayat 3 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Itu merupakan sebuah jaminan. Tuhan bilang jangan khawatir akan hari esok karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Itu jaminan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya kan? Nah Mazmur berkata begini, Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saudara perhatikan,
kok masa enggak kekurangan? Saya kekurangan, saya sering kekurangan. Kadang-kadang ya kekurangan itu kita bikin sendiri loh, saudara. Kadang-kadang kekurangan itu kita bikin sendiri. Kenapa kita bikin sendiri? Karena gaya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita mau menggunakan lebih banyak dari gaya hidup kita, lebih banyak daripada apa yang Tuhan sudah cukupkan. Tapi kita merasa nggak cukup. Kadang-kadang kita nggak cukup karena kita bikin sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan berjalan, progres Tuhan berjalan di dalam penyertaannya. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi Dia menjamin kecukupan itu. Dia menjamin kita. Nah, saudara, takkan kekurangan aku. Kata kekurangan di situ ya, itu bukan hanya sekedar kekurangan uang, tetapi kegagalan dalam hidup. Jadi yang maksudnya pemazmur, maksudnya Daud, dia katakan bahwa Tuhan adalah gembala aku tidak akan mungkin gagal. Kira-kira begitu. Di dalam hidup tidak akan mungkin gagal. Ya saudara, kalau bekerja terus gagal, itu bukan berarti saudara gagal di dalam kehidupanmu. Kita sementara ada di dalam satu fase di mana kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kegagalan itu penting supaya kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saudara hidupnya tidak pernah gagal dari awal sampai akhir, tidak pernah mengalami keadaan sulit, saudara mungkin buat apa Tuhan gitu loh. Ingat ya, manusia yang jatuh dalam dosa, naturnya itu rusak. Naturnya manusia, dia ingin meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan datang, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menggerakkan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita itu mengalami keadaan itu supaya kita tetap mengandalkan kasih karunia Allah, mengandalkan Tuhan. Tapi Daud bilang, aku tidak akan mungkin gagal dalam hidup ini. Jadi Daud menyatakan selama Allah menjadi gembala hidupnya, dia tidak akan pernah gagal total. Saudara lihat Daud itu ya, sampai dia sudah tidak ada, dia sudah mati, kerajaannya diganti, tahtanya diganti oleh anaknya, oleh cucunya dan seterusnya. Tuhan selalu mengingat, oleh karena aku dan hambaku Daud. Tuhan selalu memuji Daud itu sebagai pribadi yang setia di dalam kepada Tuhan. Daud nggak miring kiri, nggak miring kanan, pokoknya dia fokus, dia setia kepada Tuhan. Dan Daud tidak pernah mengalami apa yang namanya kegagalan seperti raja-raja Israel yang tidak mencari Tuhan. Dia pernah dikejar-kejar Saul, pernah nggak? Pernah. Dia pernah dikudeta anaknya, pernah ya, karena kesalahannya sendiri. Dia pernah dikudeta anaknya, pernah dikejar Saul. Tapi apakah Daud itu sampai pada akhir hidupnya dia menjadi raja yang gagal? Enggak. Sampai pada akhir hidupnya, dia sudah tua, dia masih bisa melihat Salomo naik tahta, menggantikan dia. Dia masih berkati Salomo, dia masih berdoa buat Salomo, dia meninggalkan berkatnya buat Salomo, baru dia mati. Ayat ini terbukti apa yang dia katakan, aku tidak akan pernah kekurangan. Aku tidak akan pernah gagal karena Tuhan menjamin kehidupanku. Dia juga pernah menulis, dia menguatkan dengan Mazmur 37 ayat 25 yang dia berkata bahwa orang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan. Karena dia punya pengalaman dan keyakinan yang benar bahwa memang dalam kehidupan ini masalah itu ada, karena ini dunia yang penuh dengan dosa. Kalau kita udah di sorga, kita udah di langit yang baru dan bumi yang baru, memang tidak akan ada lagi masalah. Selama ada di dunia, masalah ada. Tetapi yang menjadi jaminan Tuhan, kita tidak akan pernah gagal, kecuali kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Kadang-kadang yang membuat kita gagal itu bukan karena Tuhan tidak mau membuat kita gagal, tapi kita tidak pernah percaya, atau bahkan kita sering-sering, bukan tidak pernah ya, mungkin ya karena kita percaya, karena tidak, tapi lebih sering kita memang tidak mau meyakini, mempercayai, menerima fakta, kenyataan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita nggak mau. Pada dasarnya manusia nggak suka itu. Dia mau berusaha sendiri, dia mau menentukan hidupnya sendiri, dan pada akhirnya dia mengalami kegagalan. Saudara tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh, kenapa mereka jatuh? Dan setan tahu hal itu. Setan bilang begini, dia datang kepada Hawa, dia bilang, Hawa, aku tahu Tuhan melarang kalian makan semua ini ya. Dia bilang, enggak begitu ceritanya. Tuhan bilang kita boleh makan semua, tapi buah yang taman itu, yang di tengah itu nggak boleh kita makan. Nanti kita mati. Apa setan bilang? Enggak, kamu nggak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu mana yang baik, mana yang benar. Dan godaan itu memancing hasrat manusia
untuk menentukan keputusannya sendiri keluar dari keputusan Allah. Tuhan menentukan jangan, tapi dia memutuskan, oh saya bisa memutusin ini dan itu ya. Enak juga ya kalau saya berdiri sebagai manusia mandiri di bawah bayang-bayang Allah. Gitulah kira-kira maksudnya. Setan bilang kamu bisa keluar dengan pemikiranmu sendiri tanpa ada di bawah bayang-bayang Allah. Kamu gak perlu taat, kamu bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena selama mereka belum jatuh dalam dosa, mereka cuma menjadi penurut saja. Tuhan bilang A, dia bikin A. Tuhan bilang B, dia bikin B. Tuhan bilang rawat taman ini, pelihara taman ini, usahakan taman ini. Mereka lakukan dengan baik. Namain binatang-binatang ini, dia lakukan, ada melakukan dengan baik. Tapi ketika ada tawaran untuk menentukan keputusannya sendiri, maka dia ambil tawaran itu. Dan itulah manusia. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita selalu mengambil tawaran-tawaran memutuskan diri kita sendiri, keputusan kita sendiri, kehendak kita sendiri, tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita gagal. Tapi kalau kita selalu ada di bawah ketaatan kepada Tuhan, maka jaminan pemeliharaan Tuhan itu, Alkitab katakan, itu tidak pernah gagal. Allah gak pernah gagal memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin gagal. Dia tidak bisa gagal memelihara hidup kita. Dia tidak bisa gagal untuk tidak menepati janjinya. Mustahil. Begitu gagal, dia bukan Tuhan. Allah tidak akan pernah mungkin gagal untuk menepati janjinya. Tapi kenapa kita mengalami satu keadaan dengan keadaan yang lain dan kita merasa bahwa kita gagal? Bukan Tuhan yang gagal, kita yang gagal mentaati Tuhan. Tapi kita mesti percaya. Makanya dari awal saya sudah tanya, siapa yang percaya bahwa hidupnya benar-benar diberkati oleh Tuhan, bahwa hidupnya benar ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kadang-kadang kita cuma berharap Tuhan tolong saya berkati, karena kita berharap kita menjadi orang kaya dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah yakin bahwa dari hari ke hari kita berjalan, itu ada Bapa yang terus mengontrol kehidupan kita tanpa kurang apapun. Saudara mungkin bingung, bagaimana caranya saya kekurangan kok Tuhan mengontrol saya? Saudara, kekurangan itu bukan bukti bahwa Tuhan tidak mengontrol kita. Kekurangan itu bukan bukti bahwa Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Dia berjalan di dalam segala sesuatu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja di dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mesti percaya bahwa kita tidak akan kekurangan. Amin. Kenapa kita gak kekurangan? Karena ada yang namanya providensia Allah, pemeliharaan Allah. Dia bukan cuma memelihara kita satu orang dan kesulitan, enggak. Allah memelihara dunia, alam semesta ini, ciptaan ini sejak awal dia buat sampai pada akhirnya. Dia memelihara dari waktu ke waktu. Dia ada di dalam sejarah. Dia mengatur segala sesuatu. Jadi jangan pernah takut bahwa kita akan kekurangan ya. Kalau saya nggak begini saya kurang, kalau saya begini. Itu karena kita tidak percaya providensi Allah. Kita tidak akan kekurangan. Ada saja caranya Tuhan untuk menolong kita. Ada saja caranya Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Ingat, memang tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi orang yang hidup super mewah. Tetapi Tuhan menjamin Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan kekurangan. Ya, next. Nah, saudara, ungkapan Mazmur ini adalah perenungan yang mendalam tentang penyertaan Allah, ya, dengan memakai memori masa lalu untuk memuji pemeliharaan Tuhan di masa kini. Maksudnya gini, dia sudah melewati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana pada waktu Daud mengejar dia, bagaimana pada waktu Absalom mengejar dia. Jadi dia sudah melewati masalah-masalah. Bagaimana dia berkelahi dengan beruang, dengan singa. Dia mengalahkan Goliat. Bagaimana keadaan-keadaan sulit ada dalam kehidupannya. Dia pakai itu, dia lihat, Tuhan sudah meluputkan saya. Di banyak kesempatan Tuhan sudah menolong saya. Dan itu perenungan yang sangat dalam. Dan dia menetapkan satu kesimpulan. Dia menetapkan imannya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya di waktu itu, Tuhan tolong saya sekarang. Dan saya percaya di masa depan saya tidak akan pernah gagal karena Tuhan menolong saya. Saudara tahu Daud itu orang yang suka mengingat pertolongan Tuhan. Pada waktu dia masih muda, dia melawan Goliat. Kalau saudara baca Alkitab, ingat gak apa yang dia bilang? Saul itu ngomong kepada Daud. Pada waktu orang Israel takut waktu Goliat keluar. Goliat itu memang tinggi besar, dan orang Israel pada waktu itu saya belajar, katanya tinggi mereka tidak tinggi-tinggi amat kayak sekarang. Pada waktu itu tinggi mereka ya sekitar 170-an, dan Goliat itu kira-kira 3 meter. Jadi memang jauh sekali.
jauh sekali. Pada waktu Goliat keluar, orang Israel lari ketakutan. Daud bilang sama Saul, saya akan keluar, saya akan berantem sama dia. Apa yang Saul bilang? Gak mungkin, kamu itu anak-anak kecil, kamu masih muda. Si Goliat ini dari muda dia udah jadi pahlawan. Gimana caranya kamu lawan? Apa Daud bilang? Saudara, ini menarik. Dia bilang, dulu saya menggembalakan, bukan dulu, saya ini menggembala 2-3 ekor kambing domba dari ayah saya. Kalau ada beruang, dia bilang, atau singa yang menyerang mereka, menerkam, saya tangkap jenggotnya, saya hajar dia, saya lepaskan domba itu dari mulutnya. Dan kalau dia menyerang saya bunuh dia, katanya. Apa yang Daud bilang selanjutnya ini menarik. Allah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Allah itu juga yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan orang yang tidak bersunat ini. Jadi Daud mengingat pengalaman di mana Tuhan menolong dia di waktu-waktu yang lalu. Dia pakai untuk melawan hal yang mustahil bagi orang lain. Itu cara Daud berpikir. Makanya pada waktu dia bilang aku tak akan kekurangan, itu karena dia sudah melihat bagaimana Tuhan menolong dia di masa-masa yang lalu, di masa hari ini, dan di masa yang akan datang. Dia pasti akan menolong saya. Orang Kristen harus berpikir begitu. Kita ini punya Allah bukan Allah karangan-karangan loh, saudara. Dia Allah yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Dia benar-benar menyatakan diri kepada Israel, kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa, menyatakan diri kepada manusia dalam bentuk manusia. Dia datang, dia berinkarnasi sebagai manusia, mengambil rupa manusia, tinggal di antara manusia. Dia menciptakan segala sesuatu, dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Tidak ada orang yang mati dan kemudian bangkit dan gak mati lagi. Allah kita itu bukan karangan. Allah kita itu benar-benar dia pencipta langit dan bumi. Orang Kristen itu harus berpikir, kalau Tuhan sudah luputkan saya di masa lalu, dia akan luputkan saya sekarang, dan dia akan luputkan saya di masa depan. Itu cara berpikirnya Daud. Jadi dia sudah merenungkan segitu dalam, dan muncullah iman. Tuhan pasti memelihara saya. Itulah providensia. Itu mengimani, mempercayai providensia Allah dalam kehidupan kita. Tuhan itu pasti mencukupkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, ya. Jadi hal ini dapat kita capai kalau kita benar-benar itu membaringkan diri, membaringkan pikiran kita dalam tanda kutip, ya, dalam taman providensia Allah. Yang dia seperti Daud bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya begini, ini kalimat ini saya bikin sebagai kalimat alegori, gitu kan. Jadi kalau kita mampu menenangkan pikiran kita, membaringkan hati kita di dalam satu iman, di dalam satu ketenangan di mana kita percaya bahwa ini adalah providensia Allah. Saya membaringkan hidup saya di dalam providensia Allah. Baru kita mampu berpikir begitu. Seperti apa yang Daud pikirkan. Karena selama kita keluar dari taman providensia Allah itu, kita tidak ada di situ. Kita tidak membaringkan, menikmati bagaimana indahnya kebaikan Tuhan. Kita gak akan berpikir begitu. Tapi kalau saudara berani berpikir, Tuhan, janji Alkitab sudah terlalu banyak untuk meyakinkan saya. Janji Alkitab itu beribu-ribu janji yang Tuhan berikan untuk kisah-kisah di dalam Alkitab membuktikan bagaimana Allah memelihara. Maka saya mau mencoba membaringkan diri saya pada providensia Allah, pada pemeliharaan Allah. Kalau saudara bisa membaringkan itu, maka saudara akan menikmati bagaimana Tuhan katakan, tidak perlu khawatir untuk hari besok. Hari besok ada masalahnya sendiri, tetapi Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kita belajar untuk percaya. Ya kita tahu, bukan Tuhan bilang hari besok gak ada masalah, bukan. Ada, masalah ada. Tetapi ada Bapa yang memelihara kehidupan kita. Jadi tenangkan saja jiwa kita di dalam tangan providensia Allah, karena Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Ya, next. Ya, dalam ilmu psikologi itu dijelaskan ada banyak orang yang hidup di dalam takut kekurangan, ya, takut kekurangan. Jadi dia namanya scarcity bahasa Inggrisnya. Itu adalah selalu takut kurang, takut kehabisan, takut dalam kecemasan. Jadi kalau dipelajari secara psikologi itu ada, ya. Jadi dalam hal uang, waktu, makan, dalam hal kasih dari orang lain, pengakuan, ada banyak orang yang begitu. Takut gak diakui, takut gak disayang, takut gak ada uang, takut gak bisa makan, kecemasan tuh loh.
Ya, kalau itu kecemasan muncul, udah asam lambung udah mulai naik, kecemasan muncul, saudara udah uring-uringan, marah semua orang, saudara merasa bahwa semua orang memusuhi saudara, itu kecemasan. Sebenarnya itu pasti bukan datang dari Tuhan. Kita udah mulai berpikir bahwa semua orang ini lihat saya dengan cara yang gak baik. Pasti dia memikirkan sesuatu tentang saya, pasti dia gosipin saya, seperti itu cara berpikir. Nah, di dalam ilmu psikologi itu ada. Nah, takut ini itu bisa membuat orang depresi atau membuat dia menjadi serakah. Dia depresi atau dia serakah. Ya, di antara dua ekstrim itu. Nah, takut kekurangan ini ketika manusia tidak bisa percaya pada providensia Allah. Itu muncul ketika kita tidak bisa percaya pada Allah yang memelihara kehidupan kita. Kalau saudara tidak bisa percaya pemeliharaan Allah, maka saudara pasti akan takut. Apakah saya nggak punya masalah? Punya. Apakah saya tahu hari besok saya nggak tahu. Tapi yang saya percaya, sebelum saya ada di hari besok, Tuhan sudah ada di sana. Sebab Tuhan itu kan tidak hidup di dalam, tidak mengikuti progres waktunya kita. Tuhan itu bukan cuma ada di hari ini. Dia ada waktu dulu, dia ada sekarang, dia sudah ada di waktu yang akan datang. Yang punya waktu dan ruang kan, yang hidup dalam waktu dan ruang kan manusia. Ya, kan kita yang hidup dalam waktu. Ini hari apa? Kamis ya? Besok Jumat. Kan kita, Tuhan kan gak ngikutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia sudah ada. Tuhan bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akhir dari dunia ini kapan? Kita gak tahu. Tuhan sudah ada di sana. Apakah kita di besok hari ada masalah atau tidak? Mungkin saja ada. Apakah kita tahu hari besok kita seperti apa? Kita gak tahu. Tapi kita percaya Tuhan ada di sana. Amin. Karena Tuhan ada di sana dan Dia adalah Bapa kita, Dia adalah pemelihara kehidupan kita, maka kita bisa berkata, aku takkan kekurangan apapun. Karena kita percaya Tuhan ada di sana, ya. Jadi mesti percaya pada providensia Allah. Orang lebih fokus pada kekurangan, bukan pada pemeliharaan Tuhan. Itu yang membuat dia stres. Dia fokus pada masalah, bukan pada Allah. Itu yang bikin kita manusia menjadi stres, ya. Mazmur 23 ayat 1 itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 itu mengubah pola pikir, ya. Kita bisa merasa aman meski keadaan sulit, karena Tuhan adalah gembala yang selalu hadir. Mazmur 23 bilang begini, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Masalah ada nggak? Ada. Tetapi dibilang dia akan tetap merasa aman, karena ada Tuhan yang memprovide, yang menyediakan, yang memelihara kehidupannya secara sempurna. Kita nggak tahu hari besok kita seperti apa, saudara. Tapi nggak usah ditakutkan. Nggak usah saudara cemaskan di hari besok itu. Karena kita tahu hari besok kita ini ada Tuhan di sana. Tuhan sudah tunggu kita di hari besok kita. Tuhan sudah tunggu kita kalau kita masih hidup sampai tahun depan. Tuhan masih izinkan kita ada sampai tahun depan. Belum dipanggil pulang ke surga, Tuhan sudah tunggu kita di tahun depan sana. Jadi gak usah khawatir dengan tahun depan. Berjalan aja dengan mempercayai providensia Allah. Apapun yang terjadi, Tuhan berjanji Dia menyertai kehidupan kita. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam suka maupun di dalam duka, ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, jangan pikir kalau kita ada masalah, kita udah kehilangan harapan, kita gak bisa bikin apa-apa. Pokoknya kita mulai berpikir, wah ini begini hancur, ini sana hancur, sana sini. Anak kita gak tahu bagaimana. Gak usah mikir gitu. Karena kita nggak bisa merancang apapun. Tuhan bilang kamu tidak bisa menambahkan sehasta aja, ya, dalam jalan hidupmu. Terus buat apa kamu mikirkan sesuatu yang tidak mungkin kamu kerjakan? Biarkan itu bagiannya Tuhan. Kita mengerjakan tanggung jawab kita, dan Tuhan mengerjakan bagiannya Dia. Ya, next. Nah, saudara, kita hanya memberi Allah kehormatan yang layak sebagai gembala ketika kita yakin bahwa providensianya saja cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau mungkin saya tanya di sini, siapa yang menghormati Tuhan? Pasti saudara angkat tangan. Percaya nggak? Siapa yang menghormati Tuhan? Angkat tangan yang menghormati Tuhan. Ya pasti saudara nggak angkat tangan. Waduh, bahaya ini, pulang-pulang saya bisa ditabrak beca ini. Walaupun beca udah nggak ada di Jakarta gitu. Pasti saudara takutlah bilang menghormati Tuhan. Tapi bagaimana caranya saudara menghormati Tuhan dengan sikap yang benar? Pada saudara percaya pada providensia, itu menghormati Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai penyertaan pemeliharaan Tuhan, maka saudara tidak menghormati Tuhan seperti yang Tuhan mau.
Saudara mau jadi orang tua, ya, punya anak, tapi anak saudara nggak pernah percaya pada saudara. Udahlah, nggak usah ngomong sama mama, nggak usah ngomong sama papa. Dia nggak bisa kok, udahlah nggak bisa dia. Kenapa? Dia nggak mendengar saya, dia begini, dia begitu. Saudara suka nggak punya anak begitu? Setidaknya kan walaupun kita belum mampu menyediakan, kita manusia ya, belum mampu menyediakan apa yang dia perlukan, tapi kan kita mau dia curhat, Pak Mama doain ya, saya lagi butuh ini, butuh itu dan segala, ya kita doa sama-sama, itu kan senang. Daripada kita tanya, nih Noni, gitu kan, kamu ini di bulan ini kuliahmu gimana atau pekerjaanmu gimana? Hah, usah tanya lah, gak ada solusi juga, gak bisa jawab, gak bisa nolong. Saudara suka punya anak begitu? Kira-kira saudara dihormati gak dengan cara begitu? Itu bukan sayang saudara, itu tidak menghormati. Dan Tuhan kadang-kadang, bahkan banyak kali kita perlakukan Tuhan seperti itu. Kita nggak mau berdoa, kita tidak percaya pada providensianya, kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan itulah kita. Untuk Tuhan itu baik ya. Kalau Tuhan bilang mulai hari ini saya hapus kamu dari kakak ya, kakak kerajaan surga maksudnya. Gak usah kamu jadi anak, lah habislah kita. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Dia tetap memelihara kehidupan kita. Alkitab bilang sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itulah Tuhan. Tapi ya jangan bikin gitu terus Tuhan. Jangan bikin Tuhan kecewa, jangan bikin Tuhan sedih dengan sikap kita yang tidak percaya kepadanya. Belajar untuk percaya hari besok dalam pemeliharaan Tuhan. Next. Saudara, yang kedua, Allah itu menambahkan sesuai dengan prioritas. Ya, Allah menambahkan apa yang kita butuhkan dalam pemeliharaannya itu sesuai prioritas. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kebutuhan dasar kita tidak dapat dicapai lewat kekhawatiran. Oke, ayat ini bunyinya gitu. Kamu tidak mungkin menambahkan kebutuhanmu berdasarkan kekhawatiran, tetapi melalui hidup yang berorientasi kepada kerajaan Allah. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita dicukupkan di dalam providensia, dalam pemeliharaan Allah? Ya hiduplah di dalam kerajaan Allah, di dalam sistem kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Next, lihat ini. Saudara, fokus itu bukan pada apa yang kita makan, minum, atau kita pakai, tetapi kepada siapa yang memelihara kita. Tapi selama ini kan orang-orang kita kan fokusnya, duh besok ini gimana ya, uangnya gimana ya. Pada waktu kita fokus ke sana, kita kan gak fokus ke Tuhan. Ya gak? Kalau kita sementara mikir keuangan yang kurang dan kita mikir Tuhan, kemungkinan pikiran kita begini, Tuhan kok gak mau cukupin saya ya. Padahal saya tahu teman saya itu gak baik-baik amat tuh di dalam persekutuan itu. Saya tahu kok dia curang sama suaminya. Saya tahu kok dia suka gosipin orang. Tapi kenapa ekonominya baik-baik aja ya? Kenapa Tuhan gak cukupin saya? Nah kalau kita sementara mikirin kekhawatiran dan kita pikir Tuhan, itu kita sementara menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Kebanyakan begitu. Jadi marilah kita mau fokus kepada siapa yang memelihara kita, bukan apa yang menjadi kekurangan kita. Fokus pada kekurangan itu tidak akan membantu, tapi fokus pada Tuhan, itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Sebab Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kekhawatiran itu sering muncul dari pemikiran yang terlalu, yang overthinking ya, tentang masa depan. Tetapi prinsip yang diberikan Tuhan Yesus adalah mengubah fokus pikiran. Cognitive reframing itu mengubah fokus pikiran. Jadi jangan fokus pada kecukupan materi, tapi fokus pada prioritas rohani. Itu yang dimaksudkan, bahwa Tuhan menambahkan kita sesuai dengan prioritas. Kita mau prioritas kita kerajaan Allah atau kita prioritasnya hal-hal dunia. Gini loh saudara, kenapa orang-orang yang gak percaya Tuhan itu, mereka yang bukan orang pilihan, mereka yang tidak menyembah Tuhan, kok mereka fokus kepada yang bukan kerajaan Allah, mereka bisa lebih kaya daripada kita. Orang yang tidak menyembah Tuhan, ya Tuhan biarkan mereka berpikir, berperilaku seperti apa yang mereka mau. Tapi kita itu ada di dalam lingkup Tuhan. Tuhan gak mau kita berpikir seperti mereka. Makanya Tuhan sering mendidik kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan mau fokuskan kembali pikiran kita. Makanya jangan pikir, wah Tuhan itu jahat ya. Bukan, dia sayang kita. Saudara, kalau ada anaknya orang lain, mereka hidup dengan gaya yang bebas, mereka free sex, saudara tidak punya hak, atau saudara juga tidak punya, ya saudara cuma lebih kasihan ya, atau gimana ya anak itu hidup free sex ya, padahal dia masih muda, kenapa dia gak begini. Paling itu aja saudara yang saudara bilang, ya kan? Paling
ya kita doakanlah supaya dia bertobat, gitu-gitu doang. Tapi coba kalau anak saudara mau biarkan dia? Saudara nggak kepikiran kalau dia hidup dengan gaya-gaya yang tidak mengenal Tuhan? Nggak mungkin. Apapun saudara akan buat, mau berantem sama orang. Kalau ada orang ganggu anak kita, mau apa itu namanya? Kalau dia diajak orang untuk narkoba, mungkin kita akan maju, kita jadi bempernya. Kenapa? Kita nggak mau anak kita kehilangan masa depan. Tuhan nggak mau kita kehilangan masa depan surgawi kita. Jadi begitu kita salah, Tuhan harus arahkan kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, Dia sayang kita, makanya Dia mengembalikan kita pada prioritas rohani. Next, saudara, barang siapa menempatkan kerajaan Allah pada peringkat pertama, ia tidak akan membawa kecemasan tentang makanan melampaui batas yang wajar. Kalau kita menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas kita, maka kita tidak akan mencemaskan masalah-masalah duniawi itu lebih daripada prioritas itu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan hidup sekarang hanyalah tambahan yang menyenangkan dan harus dianggap jauh lebih rendah nilainya dibanding kerajaan Allah. Jadi kalau saudara menjadi kaya itu tambahan. Nilainya dengan kerajaan Allah mana lebih tinggi? Tetap harus kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah, maka kita tidak akan membawa kecemasan itu melebihi kecemasan kita terhadap kerajaan Allah. Tapi kan selama ini kan terbalik. Saudara memang pernah cemas, saudara pernah khawatir, saudara pernah sedih atau menangis gara-gara belum penginjilan? Ada gitu yang bilang, Tuhan, saya belum penginjilan. Saya mau tanya saudara, ada yang bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Karena saya belum nginjil di dalam bulan ini, saya belum menyampaikan firman kepada orang, saya belum menyampaikan Kristus kepada orang. Ada saudara yang menangis sungguh-sungguh gara-gara belum penginjilan? Kayaknya gak ada ya. Tapi menangis gara-gara gak ada duit? Banyak. Banyak. Nah, kita terbalik prioritas kita. Pikirkan kerajaan Allah, maka Allah memikirkan kita. Ini bukan apa namanya tukar guling, bukan. Tapi hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Ketika saudara mulai memikirkan bagaimana supaya persekutuan doa ini makin banyak orang yang dijamah Tuhan dan seterusnya, saudara berdoa ngambil beban itu, biarkan beban saudara diurus oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi mari next, lanjut. Nah, saudara, kita salah jika kita menganggap bahwa arti dari mendahulukan kerajaan Allah itu hanyalah suatu prioritas lain yang harus kita masukkan. Saya bacakan dulu, saya jelaskan. Masukkan ke dalam daftar prioritas dan menempatkannya di posisi paling atas. Sebaliknya, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya dalam konteks kerajaan Allah. Jadi gini, kadang-kadang orang berpikir begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Maka saudara berpikir bahwa, saya mesti memikirkan kerajaan Allah itu tempatnya nomor 1 dalam pemikiran saya. Kemudian keluarga, kemudian pekerjaan. Bukan begitu, saudara. Kalau saudara menempatkan kerajaan itu cuma salah satu prioritas dan yang paling utama, maka terkadang prioritas yang ketiga, prioritas yang kedua itu bisa naik mengalahkan yang satu. Ya kak? Ya kak? Karena yang ini lebih mendesak nih, duit lebih mendesak nih, keluarga lebih mendesak nih, kerajaan Allah gampang-gampang aja, kita tukar dulu prioritasnya. Itu bisa begitu. Ayat ini nggak bicara begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan berarti memikirkan tentang Tuhan, tentang kerajaan Allah dan kebenaran itu menjadi prioritas yang nomor 1, kemudian yang lain-lain mengikuti, bukan. Tetapi itu menjadi framing, menjadi kerangka di mana semua kegiatan kita itu ada di dalam skup atau di dalam lingkup kerajaan Allah. Dan kita tidak bisa tukar itu karena semuanya ada di dalam situ. Ketika kita mau mencuri, kita mulai berpikir enggak bisa begitu, sistem kerajaan Allah tidak melakukan itu. Ketika kita mau berzina, kita berpikir seperti itu, enggak, sistem kerajaan Allah tidak seperti itu. Itu yang namanya mencari kerajaan Allah. Ketika kita mau membiarkan orang ada dalam kelaparan, kita berpikir enggak, sistem kerajaan Allah enggak begitu. Tuhan bilang bahwa kamu harus memberikan mereka makan, maka kita melakukan sesuai dengan apa yang, karena kerajaan Allah itu menjadi kerangka, menjadi rumah, ya. Kerajaan Allah itu menjadi rumah, bagian-bagian yang lain itu perabotan. Saudara nggak akan mungkin tukar perabotan dengan rumah, karena rumah lebih besar dari perabotan itu. Saudara nggak mungkin bikin rumah ditaruh di atasnya sofa, kan nggak bisa loh, karena rumah lebih besar.
Kerajaan Allah itu harus mengisi seluruh pemikiran kita, dan kemudian kepentingan-kepentingan yang lain ada di dalam lingkup kerajaan Allah. Oke? Jadi Tuhan melihat bagaimana kita memprioritaskan kerajaan Allah, dan kita akan menikmati providensia Allah dalam kehidupan kita. Ya, next. Oke, ini udah mau selesai. Tuhan Yesus tidak hanya berkata untuk berhenti khawatir. Tuhan mau agar kita mengganti posisi kekhawatiran itu dengan kepedulian terhadap kerajaan Allah. Nah, suatu kebiasaan atau keinginan hanya bisa ditinggalkan demi kebiasaan atau keinginan yang lebih besar. Itu yang saya bilang. Kalau saudara menempatkan kerajaan Allah di posisi pertama, keuangan di posisi ketiga, saat saudara terdesak, saudara bisa tukar tuh posisinya. Kerajaan Allah turun dulu, di keuangan posisi ini lebih penting ini. Tapi kalau kita merasa kerajaan Allah itu gairah terbesar kita nggak akan gantikan dengan apapun. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara mau lihat bagaimana hidup dalam providensia Allah, hiduplah bagaimana seperti yang Tuhan mau kita memandang kerajaan Allah. Next. Ya, jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan tidak menganggap kesejahteraan fisik sebagai tujuan hidup tertinggi, maka kita dapat menikmati semua hal itu. Kalau kerajaan Allah yang menjadi utama, bukan hal-hal yang dunia yang fisik ini, maka kita bisa menikmati semua. Kita menikmati kebaikan Allah, kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena besar atau kecil, kita tahu itu cukup di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara mengutamakan apa yang fisik, saudara tidak akan pernah cukup. Saudara tidak akan pernah cukup, karena saudara tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita mau jangan memprioritaskan hal dalam dunia ini. Prioritaskan Tuhan. Ingat, hati kita itu hanya bisa tenang saat kita ada di dalam Tuhan. Tuhan bilang, Alkitab bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan hanya karena banyak duit, bukan. Banyak duit belum bisa tenang. Karena banyak orang kaya bunuh diri, banyak artis terkenal bunuh diri. Michael Jackson tuh gak miskin pada waktu dia suruh suntik sampai akhirnya dia overdosis dan dia gak bisa hidup lagi, dia mati. Itu bukan dalam keadaan dia miskin, melarat, kemudian gak bisa makan, bukan. Tapi uang, harta itu tidak bisa menjamin ketenangan kita. Tapi Alkitab bilang di dalam Tuhan kita tenang. Amin. Providensia Allah itu memberikan kita damai dan sukacita. Next. Jemaat yang belajar mengutamakan kerajaan Allah akan mengalami peace of mind, ketenangan, karena pusat pikirannya bergeser dari diri sendiri kepada Tuhan. Next. Oke, yang ketiga yang terakhir ya, Allah memenuhi dari kekayaannya di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 19, providensia Allah itu begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Nah, Paulus menulis ini setelah dia berterima kasih kepada jemaat di Filipi. Kemudian dia bilang yang memberikan dia dukungan finansial. Kemudian dia berkata, Allah yang sudah mencukupkan aku melalui kamu juga akan mencukupkan kamu melalui Kristus. Jadi Allah itu mencukupkan kebutuhan Paulus melalui jemaat di Filipi. Mereka kirim berkat buat Paulus dalam pelayanan di penjara, karena Paulus kan waktu pelayanan di penjara nggak bisa cari duit. Karena pada waktu dia belum di penjara dia bikin tenda supaya bisa membiayai pelayanannya, biaya hidupnya. Di penjara kan nggak bisa. Mereka kirim berkat, kirim uang lah, kirim apalah gitu supaya Paulus bisa diberkati. Paulus bilang begini, Allah pakai kamu mencukupkan saya, tapi percayalah, Allah akan mencukupkan kamu melalui Kristus. Nah, ini yang penting. Next. Memenuhi keperluan dalam atau melalui Kristus itu artinya Kristus sendiri yang menjadi sumber segala pemeliharaan bagi umatnya. Tuhan bisa kurang nggak? Kristus bisa kurang nggak dalam memelihara kehidupan kita? Bisa goyah nggak oleh apapun? Nggak akan mungkin. Ekonomi dunia itu bisa masalah, ya. Ekonomi dunia bisa berdampak nggak bagi kita? Bisa. Tapi Kristus telah menjadi jaminan atas pemeliharaan kita. Jadi kalau Alkitab katakan dalam providensia, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus, maka Kristus yang menjadi jaminan. Dunia bisa goyang, berdampak gak buat kehidupan kita? Bisa berdampak, tetapi ada jaminan Kristus memelihara kita. Dan kita kembali pada poin yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Pemeliharaan Allah, providensia Allah, itulah berkat yang sejati. Bukan berapa banyak duit dan harta saudara, tetapi bagaimana Allah ada dalam kehidupanmu, itulah berkat yang sejati. Ya, next. Dengan demikian, mereka yang telah sungguh-sungguh menabur di ladang Tuhan pasti menerima keperluan yang diharapkan. Memang bukan janji pemenuhan keinginan, bukan.
tetapi keperluan yang kita butuhkan, kesehatan yang kita butuhkan, damai sejahtera yang kita butuhkan, itu jaminan Allah buat kehidupan kita. Paulus pernah bilang, tubuh jasmaninya itu semakin lemah, tetapi tubuh rohaninya, manusia rohaninya itu semakin hari semakin kuat karena diperbaharui dari hari ke hari. Dan itulah providensia Allah. Jangan takut dengan keadaan tubuh jasmani kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah cara, Tuhan tidak pernah gagal dalam memelihara kehidupan kita dalam segala keadaan. Ya, next. Kesimpulan, providensia Allah itu sama dengan kecukupan yang Mazmur bilang, ya. Sama dengan penambahan sesuai prioritas seperti yang Matius 6 ayat 33 katakan, dan pemenuhan dari kekayaan Kristus Filipi 4 ayat 19. Itu providensia Allah. Dia akan memenuhi kita, Dia akan mencukupkan kita, Dia akan menambahkan sesuai dengan prioritas. Pada saat kita memprioritaskan kerajaan Allah, maka kita mesti percaya Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya. Yang kedua, memahami providensia Allah akan memberikan rasa aman, bebas dari khawatir dan ketabahan hati dalam menghadapi kesulitan. Bukan tidak ada kesulitan dalam menghadapi kesulitan, tapi ketika kita percaya pada providensia Allah, kita akan tenang karena kita tahu Allah kita bisa dipercaya, kasih karunia-Nya jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita pikirkan, dan itu memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Dan kita saya akan berdoa buat saudara. Tuhan tuh pelihara saya atau tidak ya? Kenapa saya kekurangan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Hari ini saya ingin saudara sungguh-sungguh meninggalkan semua pemikiran itu, dan apa yang sudah kita pelajari itu tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa Dia adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita. Bukan hanya kita, tetapi alam semesta ini. Jadi kalau hanya kita, itu tidak mungkin Tuhan gak mampu memelihara kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memelihara kehidupan kita.
Karena itu belajarlah untuk percaya pada providensia Allah, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak akan membuat kita gagal. Tuhan itu ada bersama dengan kita, Dia adalah Immanuel. Tinggalkan semua pemikiran kecemasan yang saudara alami, dan mulai hari ini bilang, Tuhan, saya mau membaringkan pikiran saya, membaringkan hati saya, membaringkan diri saya di dalam tangan providensiamu. Tangan-Mu yang memelihara, mencukupkan, yang menolong saya dalam segala keadaan. Dan saya percaya di hari-hari yang akan datang, apapun yang saya alami, providensia Allah itu ada bagi saya, pemeliharaan Allah itu ada bagi saya, dan tidak akan pernah membiarkan. Saudara, siapa di antara saudara berkata, Tuhan, saya mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu memang memelihara saya. Saya mau belajar untuk tidak hanya sekedar berharap, tetapi menenteramkan hati saya di dalam penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita tidak akan pernah gagal. Saudara yang berkata demikian, saudara yang percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu, engkau yang akan menikmati hidupmu di hari-hari depan, di dalam masa yang lebih, di dalam hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih tenang, di dalam damai sejahtera Allah, karena percaya Tuhan memelihara engkau, karena percaya Tuhan mencukupkan engkau dengan berbagai macam cara, entah itu ekonomi engkau, entah itu rumah tanggamu, entah itu pekerjaanmu, keluargamu, atau apapun itu. Ketika engkau serahkan dalam tangan Tuhan, engkau percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu, maka hal itu terjadi atas kehidupanmu, sebab Dia menunggu engkau untuk percaya. Bagi itu, bagi saudara yang mau percaya kepada Tuhan, taruh tangan kirimu dan angkat tangan kanan, katakan, Tuhan, hari ini saya percaya bahwa providensia Allah itu benar adanya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan memelihara saya dengan sempurna. Apapun yang saya alami hari ini, saya mau taruh dalam tangan Tuhan. Saya percaya besok Tuhan bekerja, minggu depan Tuhan bekerja, tahun depan Tuhan bekerja, dan berpuluh-puluh tahun kemudian selama saya hidup, Tuhan bekerja, menyediakan, mencukupkan, memelihara kehidupan saya dengan tangan, dengan caranya Tuhan. Bapak, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang menyerah kepada Tuhan dan berkata, mereka mempercayai pemeliharaan-Mu, mempercayai providensia Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, berikan ketetapan hati, Allah Roh Kudus sendiri yang memegang keteguhan hati mereka, memegang ketekunan mereka untuk mempercayai providensia Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan tenang, penuh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mereka membaringkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan, dan mereka tahu bukan tidak ada lagi masalah, tetapi Tuhan ada di dalam setiap permasalahan mereka, dan mereka tidak akan pernah mengalami kegagalan total, sebab Tuhan menyertai kehidupan mereka. Aku berdoa buat jemaat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar mereka semua boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan mereka alami. Biarlah Tuhan menyatakan diri dengan caranya Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan membawa hati dan pikiran mereka fokus hanya kepada Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dari segala sesuatu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Tuhan silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.